Berikut adalah cara penggunaan environmental meter. Jadi alat environmental meter ini dia mempunyai 5 parameter pengukuran, yaitu untuk pengukuran kebisingan dia menggunakan sensor yang sebelah sini. Lalu kemudian untuk pengukuran pencahayaan dia menggunakan sensor yang ada di sebelah sini berwarna putih ini. Lalu kemudian untuk pengukuran suhu dan kelembapan dia menggunakan sensor yang ada di sini di belakang sini. Lalu kemudian untuk sensor kecepatan udara dia menggunakan sensor yang sebelah sini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya sangat mudah, yaitu alat ini hanya tinggal dinyalakan saja setelah baterai terpasang ya. Setelah baterai terpasang di bagian belakang, jadi pertama karetnya dilepas dahulu, lalu kemudian dipasang baterainya. Dia menggunakan baterai 9 volt ya, baterai berbentuk kotak 9 volt. Lalu kemudian setelah baterai terpasang, alat ini bisa dinyalakan dengan menekan tombol power seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kemudian di sini alat menunjukkan parameter yang sedang diukur, yaitu ketika di sini ada tulisan F atau Fahrenheit, dia berarti sedang melakukan pengukuran suhu udara. Jadi ketika melakukan pengukuran, jangan sampai tangan kita atau benda apapun menyentuh sensor dari pengukuran suhunya ya. Jadi sensornya adalah yang ini. Oke. Kemudian untuk menyalakan lampunya kita bisa menekan tombol BL. Nah, ini untuk menyalakan lampu display dari alat ini. Lalu kemudian kita bisa tekan tombol unit untuk merubah satuan pengukurannya. Jadi di sini adalah satuannya adalah Fahrenheit ya. Kita bisa menekan tombol unit untuk merubahnya ke Celsius. Nah, jadi satuan pengukurannya sudah berubah ke derajat Celsius. Kemudian kita bisa menekan tombol hold, yaitu untuk melakukan penghentian pengukuran. Jadi semisal kita sedang mengukur, kita mau menghentikan pengukuran, kita bisa tekan tombol hold yang ada di sini ya. Jadi alat ini dia tidak bisa berhenti secara otomatis. Jadi untuk berhenti kita bisa tekan manual tombol hold-nya. Kemudian untuk masuk ke pengukuran kelembapan udara, kita bisa tekan tombol TMP garis miring persentase RH ya. Nah, kita bisa tekan tombol ini. Nah, dia akan masuk ke mode pengukuran kelembapan udara. Di sini ada satuannya ya, relatif persentase RH, yaitu persentase relative humidity untuk pengukuran kelembapan udara. Sama seperti tadi, tekan tombol hold kalau ingin menghentikan, seperti itu. Tekan tombol hold lagi untuk melanjutkan lagi. Nah, setelah itu, kalau kita mau melakukan pengukuran kecepatan udara, kita bisa menekan tombol anemo yang ada di sebelah sini. Ya, dia satuannya akan langsung berubah ya menjadi meter per second. Nah, kita bisa rubah satuannya dengan menekan tombol unit yang ada di sini. Satuannya akan berubah ke kilometer per jam, kemudian FPM, kemudian knots, dan meter per second ya. Jadi sesuai apa yang dibutuhkan ya. Kita tinggal pilih satuan mana yang kita butuhkan. Nah, untuk melakukan pengukuran udara, kita bisa lewatkan anginnya lewat belakang seperti ini ya. Jadi sumber udara kita lewatkan sebelah sini. Nanti kipas akan bergerak. Kipas akan bergerak ya. Coba saya coba. Oke. Saat kipas bergerak, angkanya akan berubah ya. Nah, setelah angkanya berubah, lalu kemudian baru kita bisa hold lagi untuk menghentikan pengukuran. Nah, nilai yang kita hold yaitu adalah nilai yang paling sering muncul atau yang konstan. Ketika sudah konstan baru kita tekan hold untuk menghentikan pengukuran. Oke. Setelah itu kita bisa melakukan pengukuran kebisingan dengan menekan tombol DB yang ada di bawah sini. Nah, ini adalah fungsi pengukuran parameter kebisingan.
Jadi parameter kebisingan bisa kita ukur menggunakan tombol dB. Sama seperti tadi, nilai yang paling sering muncul atau ketika nilai sudah konstan baru kita tekan hold lagi untuk menghentikan pengukuran. Seperti itu. Kemudian untuk pengukuran pencahayaan kita bisa menekan tombol lux. Nah, tombol lux yaitu untuk pencahayaan sensor yang ada di atas ini ya. Jadi ketika melakukan pengukuran pencahayaan, kalau bisa instrumennya diarahkan ke arah atas supaya nilai pencahayaan yang terekam oleh alat ini adalah nilai pencahayaan yang maksimumnya. Seperti itu. Kemudian untuk kebisingan ya, untuk kebisingan tadi biasanya pengukuran itu dilakukan berjarak dari 80 cm sampai 1 meter atau 1,2 meter dari lantai atau tembok ya. Supaya apa? Supaya tidak ada suara atau pantulan yang gema dari tembok ataupun dari lantai yang terekam oleh alat ini. Lalu kemudian alat ini juga dilengkapi oleh tripod ya. Tripodnya seperti ini. Nah, cara memasangnya cukup mudah, yaitu tinggal dipasang di bagian belakang seperti ini, diputar. Tinggal diputar dan dipasang seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk pemasangan tripodnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini tombol mode digunakan untuk kita melihat nilai maksimum, nilai minimum dari data yang terekam oleh alat ini ketika alat ini kita nyalakan. Jadi nanti kita bisa melihat nilai maksimum yang terekam oleh alat ini ya, maksimum, nilai minimum, lalu kemudian di sini ada fungsi diff. Diff itu adalah selisih antara maksimum dan minimumnya. Lalu kemudian di sini ada AVG atau average, yaitu nilai rata-ratanya. Nah, jadi nanti seumpama sedang melakukan pelaporan, kita bisa tahu nanti nilai maksimumnya berapa, kita bisa catat sendiri, nilai minimumnya berapa kita bisa catat sendiri, dan atau rata-ratanya kita bisa catat sendiri. Demikian untuk menggunakan environmental meter. Terima kasih.